Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian di channel Edi Afandi. Masih biasa ya di seputar perlebahan. Kali ini saya sedang bersilaturahim ke tempat kawan saya yaitu Kang Rohmat. Siapa namanya Kang? Nama Rahmat. Rohmat asalnya ini di desa mana ini ya? Desa Kenjuran. Ya ini ya. Kang Rohmat yang berasal di desa Purwosari, Kenjuran ya, tepatnya di lereng Gunung Prau ya Kang itu ya. Iya. Lereng Gunung Prau itu cukup lumayan jauh dari saya teman-teman sekalian ya. Jadi ini Kang Rohmat ini di desa Kenjuran Purwosari di lereng Gunung Prau, Kabupaten Kendal, Provinsi Semarang, Jawa Tengah. Kebetulan di sini langsung saja saya dan Kang Rohmat dipertemukan karena hobi ya. Kita sama-sama satu hobi di lebah liar ya. Ini akan ada beberapa pertanyaan ataupun saya akan sharing. Saya akan minta ilmunya sama Kang Rohmat karena beliau lebahnya sudah banyak sekali. Langsung saja ini Kang Rohmat, untuk rencana kedepannya seperti apa ini dalam lebah ini rencananya? Jadi kan sekarang sudah punya sekitar 50-an kotak ya. Iya. 50-an kotak. Itu untuk rencana kedepannya mau kotaknya mau dijual ataupun mau gimana itu seperti apa sih Pak? Ya kalau saya itu rencana untuk buat penghasilan sendiri. Kalau jual kan jual madunya aja gitu. Oh iya. Jadi untuk dibudidayakan ya untuk ya. Penghasilan sampingan ya. Iya. Meskipun nanti jadinya penghasilan pokok itu ya. Iya. Nah terus nyuwun sewu ini untuk madunya sendiri per botolnya berapa itu Kang? Kalau madunya saya kalau jual itu harganya 250 per botol. Oh, jadi teman-teman ya sama ya harganya di tempat saya juga sama, di tempat Kang Rohmat juga sama, di botol sirup itu ya. Iya. Jadi kita jual madu per botol sirup itu sekitar 250.000. Mahal, ada yang bilang mahal memang karena kita berani menjamin bahwa itu benar-benar madu asli, benar-benar madu murni yang kita dapat dari alam liar ya kan. Iya. Nggak ada istilah campuran ataupun madu sirupan, itu nggak ada. Bahkan saya dan juga Kang Rohmat sendiri punya komitmen untuk menjaga kemurnian atau keaslian madu-madu yang dihasilkan dari lebah-lebah kita ya Kang Rohmat ya. Iya. Jadi seandainya, saya bilang seandainya ada madu, ada konsumen yang membeli madu di tempat jenengan, ternyata madu itu palsu, itu apa konsekuensinya, seperti apa tanggung jawab jenengan itu seperti apa? Kalau beli dari tempat saya itu palsu, saya sanggup menggantikan itu 10 kali lipat. Sanggup menggantikan 10 kali lipat. Iya. Ya teman-teman sekalian, jadi ini kita sama-sama mendengarkan ataupun menyaksikan kesaksian dari kawan saya Kang Rohmat, itu juga saya. Jikalau ada konsumen atau teman-teman sekalian memberi madu dari saya pribadi ataupun dari Kang Rohmat, ternyata kedapatan madu palsu ataupun campuran apalah, kita berani mengembalikan 10 kali lipat, bahkan saya pribadi berani mengembalikan 100 kali lipat. Jadi jangan khawatir tentang kemurnian, tentang keaslian madu kita. Bisa dibilang madu itu mahal ya, mahal, tapi bagi yang tahu itu cukup murah sekali, per botol 250, sangat-sangat kejangkau. Kita kembali lagi ke Kang Rohmat untuk harapannya. Ini kan jenengan punya usaha baru ini kan, ini ada pandemi semacam ini, terus jenengan berpikir gimana caranya membuat usaha baru yang enggak kena imbas sama pandemi kan gitu ya. Iya. Harapan jenengan untuk ini, harapan kepada pemerintah seperti apa? Misalkan kok sama pulang-pulang seperti jenengan, itu harapannya untuk pemerintah desa ataupun pemerintah daerah seperti apa? Ya ini kalau lebah itu memang cukup menguntungkan sekali, tapi harapan saya dari pemerintah desa atau pemerintah daerah itu bagi pembualan ini harus diperhatikan itu sama pemerintah. Amin. Desa atau pemerintah daerah itu. Ya itu sama dengan misi saya atau ya Rohmat ya. Jadi harapan saya juga begitu,
bagaimanapun juga hobi kita suka mencari lebah, itu harapannya ada perhatian khusus dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat bahkan. Karena apa? Karena sumber daya alam yang berada di wilayah kita terutama lebah itu sangat menjanjikan untuk dijadikan sebuah penghasilan. Oke, Kang Rohmat, kita langsung saja menuju lokasi ya. Coba saya akan melihat lebah-lebahnya Kang Rohmat itu seperti apa, teman-teman sekalian. Di kebun atau di tempat penangkaran lebah-lebah liar punya beliau ini, dia sudah punya cukup banyak ya, ada 50 kotak. Akan tetapi yang ada di rumah ini sekitar berapa ini Pak? 20 limunan ya? Iya. 25 ya? 25. Ini langsung saja Pak Rohmat ya, kita ngobrol-ngobrol sedikit. Seperti kita kan hobinya bolang di pegunungan, cari lebah tawon gini ya. Kalau bicara masalah penghasilan gimana ini Pak? Ini hobi atau memang dijadikan pekerjaan sebenarnya? Ya terutama hobi, tapi ya selain hobi itu cara penghasilan itu cukup lumayan. Juga menghasilkan gitu ya maksudnya ya. Iya ya. Jadi ini teman-teman sekalian ya. Ini mungkin Mas Rohmat ini, harus saya bilang Kang Rohmat ini bisa juga buat inspirasi buat kita. Di saat pandemi seperti ini beliau nggak pernah patah semangat ataupun mengeluh, akan tetapi beliau bisa mengangkat potensi-potensi atau sumber daya alam yang berada di sekitar daerah beliau. Di antaranya beliau bisa membudidayakan lebah liar yang selama ini kalau di perkampungan seperti ini sering musnahkan ya sama masyarakat karena dikira mengganggu. Akan tetapi di tangan Kang Rohmat ini lebah-lebah bisa menjadi satu penghasilan yang sangat lumayan ya, karena saya sendiri sebagai pelaku juga merasakan hasilnya. Yang dulunya hobi bisa menjadi penghasilan. Ini ngomong-ngomong, lebah-lebah ini mindah atau masang jebakan ini Pak Rohmat? Ini pasangan jebakan semua, yang pindahan yang 3 kotak itu. Oh, ini jebakan semua ini. Iya. Berarti jebak di caranya itu menjebak di pegunungan gitu ya, di sawah atau di hutan. Iya, di terus setelah masuk dipindah ke kampung gitu. Iya, dibawa pulang. Jadi enggak ada juga yang mindah. Maksudnya yang mindah melihat lebah yang berada di sarang terus dipindah ke kota, itu ada juga. Ada. Itu cuma yang mana itu Mas? Cuma 3 kotak itu. Yang ini. Ya, ini. Ya. Ini sama ini. Terus yang itu 3 kotak itu. Terus gini Kang, kira-kira dalam 1 bulan itu bisa panen berapa kali satu kotaknya kebiasaan? Kalau yang 3 kotak itu 1 bulan itu 2 kali. Yang atas itu ya? Iya, yang 3 kotak ini. Itu 1 bulan bisa 2 kali. 2 kali itu dapat 7 botol 2 kali itu. 7 botol 1 bulan 2 kali. Hebat teman-teman sekalian ya. 2 kotak itu bisa panen 2 kali dalam 1 bulan. Coba bayangin, dapat 7 botol 7 botol sirup ya kalau di sini ya. Iya. 7 botol teman-teman. Bayangin kalau 1 botolnya 300.000, ketemu berapa coba? Minimal di sini 1 botolnya 250.000. Karena apa? Karena di sini jamin madu asli tanpa ada campuran bahan apapun. Di sini berani garansi kalau madu nggak asli, kita berani mengembalikan 100 kali lipat Pak Rohmat ya. Iya, iya. Kalau memang madu kok ada campuran gula dan lain sebagainya, saya juga ini Kang Rohmat sebagai pelaku pecinta lebah liar di sini, kita bergaransi
kita berani mengembalikan 100 kali lipat kalau memang madu-madu dari kita tidak asli. Seperti tadi teman-teman sekalian ya, coba mungkin kita bisa membayangkan 1 bulan cuma 2 kotak bisa dapat 7 botol. Mungkin teman-teman sekalian bisa menghitung penghasilan berapa dari hobi lebah ini baru yang 2 kotak, belum kotak-kotak lainnya. Ini Kang Rohmat punya masih banyak di sini. Ada yang di hutan sana masih ada 25-an. Jadi gini teman-teman ya, tujuan saya diskusi dengan Kang Rohmat di sini, pertama saya akan ngangsu kawruh, silaturahim, mempererat tali persaudaraan, karena kita sama-sama satu hobi, satu perjuangan. Jadi saya masih akan banyak yang akan saya tanyakan pada beliau untuk itu, dan ini bisa menjadi inspirasi kepada teman-teman sekalian bahwa lebah-lebah yang berada di sekitar kita bisa menjadi suatu peluang usaha ya Pak Kang ya. Iya. Peluang usaha baru. Mungkin kalau untuk estimasi ataupun untuk perkiraan modal per kotaknya itu berapa kalau mau dihitung modal itu Pak Rohmat? Kalau jenengan mau ngitung modal itu ngitungnya gimana itu? Kalau ngitung modal ribet, ini masalahnya kan kota ini papannya papan bekas. Papan bekas ya. Oke, siap. Enggak, sekarang taruh aja kalau modal kita itu papannya beli misalkan. Saya beli 130 itu dapat 10 kotak. 130.000 dapat 110 kotak. 10 kotak ya. Berarti per kotaknya ketemunya berapa Pak? Kotaknya Per kotaknya ya taruh aja 13.000. 13.000 kotak satu ya. Iya. Jadi kalau kita di sini mau bikin estimasi atau mau bikin analisa usaha untuk lebah liar kan kita mudah ngitungnya. Kotak modal 13.000, 15.000 plus papan plus paku ya. Berarti kotak 15.000. Untuk umbulang pergi ke pinggir gunung ataupun ke sawah sekitar 10.000 ya. 10.000 modal seliter. Ya, berarti kan modal bensin seliter kita ya. Itu untuk analisanya seperti itu teman-teman. Jadi ya, jadi ini bisa dibilang bahwa peluang usaha untuk membuat peternakan atau penangkaran lebah liar ataupun biasa disebut lebah apis sarana ya, itu modalnya cukup terjangkau sekali teman-teman. Enggak ada rokok 1 bungkus ya Pak Rohmat? Enggak ada. Bensin 10.000 sama cukup bawa lindingan sama kotak yang nominalnya sekitar 15.000. Kita sudah bisa mendapatkan 1 koloni. Untuk itu teman-teman sekalian, mungkin perjumpaan kita mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang masih bingung mau buka peluang usaha apa ataupun mau cari ide-ide untuk usaha. Sebenarnya di sekitar itu sangat banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita kembangkan teman-teman ya, tidak hanya lebah ataupun apa, karena yang penting kita mau giat untuk berusaha Pak Rohmat ya. Jangan putus asa. Insya Allah selalu ada jalan dan sangat terbuka sekali buat kita semua. Ini untuk rencananya ke depan kan gini Pak Rohmat. Jadi kita nanti, saya, jenengan dan teman-teman sesama satu hobi ya, mungkin di sekitar kawasan lereng Gunung Prau kan akan diadakan semacam komunitas pecinta lebah liar ya. Jadi harapan kita nanti jenengan bisa gabung, bisa sharing, bisa membagikan ilmu kepada teman-teman sekalian terutama tentang perlebahan ya. Karena juga sekarang peminat untuk budidaya lebah itu sangat banyak sekali, alhamdulillah. Waktu dulu saya pertama seneng, banyak teman-teman yang mengikuti, karena seperti tadi yang jenengan sampaikan, hasilnya cukup, bahkan kadang bisa melebihi penghasilan dari pekerjaan pokok ya. Nah, ini sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi masalah lebah, sambung lagi. Untuk ini saya yang penasaran Pak Rohmat, ini kok lebahnya ini beda yang ini ya, ini yang apis sarana biasa ini ya. Terus yang ini tolong dibukakan Pak Rohmat ini. Yang ini. Ya. Ini saya belum pernah lihat ini lebah jenis ini di daerah kita, ini masih jarang sekali ya. Ini teman-teman sekalian, ini
Kang Rohmat ini menemukan koloni lebah yang jarang sekali, yang bahkan sampai nggak ada di daerah sini. Sekian tahun saya bergelut dengan lebah, saya belum menemukan ya. Ini seperti lebah. Ini terdapat banyak sekali di pegunungan ini. Di Gunung Prau sini ternyata Pak Rohmat menemukan 2 koloni lebah jenis ini. Dan ini saya senang sekali. Ini saya sengaja meluangkan waktu untuk bisa berjumpa beliau, untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan ini. Madunya sudah pernah diambil belum ini? Belum, yang ini paling baru 2 bulan. Ini sekitar 2 2 bulan. bulan ya. Jadi kalau sarangnya sudah ada sarangnya ya? Sudah. Sarangnya Sudah banyak itu sarangnya. Oh ya, kalau sarangnya sudah bikin sarang. Ini yang ada di kotak-kotak sini umurnya sekitar berapa bulanan, Kang Rohmat? Yang sudah mulai pindah di sini dari hutan dipindah ke sini. Ini paling baru 1 bulanan yang di bawah ini, yang di bawah ini 1 bulanan ini ya. 1 bulanan itu yang di atas sekitar 5 bulan itu yang paling awal, yang pertama. Jadi ini teman-teman sekalian ya, lebah-lebahnya Kang Rohmat sangat bagus sekali. Seperti tadi penjelasan beliau ya, taruh aja untuk 1 kotak, nggak usah muluk-muluk lah, nggak usah 7 botol atau 1 kotak 2 botol gitu aja. Kalau punya 25 kotak berarti bisa udah ketemu hitungannya teman-teman, bisa dihitung sendiri penghasilannya. Jadi untuk itu jangan diremehkan petani lebah, peternak lebah ataupun bolang lebah ya. Akan tetapi di sini kita juga untuk bilang masalah penghasilan juga bisa dibilang berani bersaing dengan usaha-usaha yang lain ya Pak Rohmat ya. Karena apa? Karena di sini resiko kerugian juga nggak ada, biaya perawatan nggak ada ya. Ya. Ini ada biaya perawatan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Paling kalau kotak rusak ya udah ditempel sedikit gitu ya. Ya ini teman-teman sekalian ya. Jadi alhamdulillah saya sangat senang, sangat bahagia sekali bisa ketemu dengan teman saya ini, teman lama jarang nggak ketemu. Pas waktu kita ketemu kebetulan kita satu hobi. Oh iya, ini satu lagi nih Pak Rohmat. Biasanya yang ambil madunya itu orang-orang daerah pedesaan sini atau dari luar daerah, maksudnya dari daerah Sukoharjo ataupun Kendal yang biasa ambil madu ke tempatnya jenengan? Biasanya itu daerah sini saja. Oh, melayani sini saja. Iya. Ini aja masih kurang madu itu. Iya, benar. Jadi ini ya teman-teman sekalian ya, dimanapun juga yang namanya madu asli itu selalu kekurangan stok teman-teman. Ini Kang Rohmat ini cuma melayani 1 kampung aja, beliau punya 50 kotak masih kekurangan, sama seperti saya juga. Saya cuma melayani 1 kampung ataupun 1 desa. Saya di rumah juga punya sekitar 60-an 70-an, akan tetapi kita masih kekurangan barang terus. Itu apa? Itu karena madu-madu kita benar-benar madu yang asli ya, madu yang asli dari lebah liar asli juga, bukan ternak ini ya. Ini bukan lebah peternakan, bukan. Ini murni lebah liar yang berada di pegunungan, terus dibudidayakan ataupun dikumpulkan agar kita lebih mudah untuk pengambilan madunya ya. Jadi mungkin biar teman-teman semua tahu, ini kan nggak ada istilah dikasih pakan gula ataupun apa, nggak ada Pak ya. Jadi ini murni dari nektar bunga ya, murni dari nektar bunga, madunya madu asli semua. Makanya kalau musim hujan kan madunya tetap nggak ada. Iya, dimanapun juga kalau musim hujan memang madunya jarang karena mungkin madunya buat stok koloni-koloninya ya. Iya. Nah, ini biasanya Pak Rohmat kalau mindah itu, trik untuk pemindahan dari, saya kan juga banyak tutorial di YouTube itu tentang pemindahan trik. Mungkin cara saya sama cara jenengan beda. Kalau jenengan sendiri untuk pemindahan koloni dari, maksudnya lebah dari hutan ke kota itu, ratunya diambil, dikurung ataupun gimana itu biasanya caranya? Saya langsung aja
Jadi semua lebah, semua anggotanya dimasukkan ke kotak gitu aja. Iya, nanti kalau ratunya udah di dalam pasti yang lainnya kan ikut masuk semua. Itu betah tinggal di kotaknya, ratu nggak dikurung. Betah itu. Oh. Tapi kan kemarangan harus ikut itu. Kemarangannya sisirannya ya, sarangnya ya. Iya, sarangnya harus ikut. Sarangnya yang putih-putih itu harus nanti ikut. Itu sarangnya itu diambil dulu, dirusak. Ya. Kalau udah dirusak terus digantung itu di dalam sekatan di itu. Dalam, coba lihat contohnya seperti apa coba. Ini jadi tiap beda-beda ya teman-teman ya. Saya dengan Kang Rohmat beda-beda cara pemindahannya. Oh ini beliau kalau ambil dari hutan itu kan ya, kemarinnya diambil dulu terus dipasang kayak gini. Di tali seperti ini ya. Iya. Oh iya. Kalau nanti udah ditali semua langsung tawonnya langsung masukkan ke dalam kotak. Jadi ratunya nggak pernah dikurung nggak pernah. Saya kalau ambil tawon itu awur-awuran aja. Langsung. Iya langsung dimasukkan. Bahasanya itu kok dikeruk gitu aja kalau di sini ya. Iya. Oh iya. Kalau saya lain Pak Rahmat. Saya pernah pakai cara semacam itu tapi nggak ada yang betah. Jadi saya terpaksa pakai kurungan ratu lebah itu loh yang 25.000 itu kan. Ratunya saya ambil, saya kurung, setelah 2 minggu baru saya lepaskan. Kalau saya seperti itu. Saya pakai cara-cara saya udah pernah coba 1 kali. Seperti itu. Gurunya dikurung, malah nyalainnya kabur semua, gurunya ditinggal. Iya. Kasus semacam itu juga iya. Karena ini memang api sarana ini tergolong lebah-lebah yang sangat sulit dipahami kalau menurut teman-teman. Saya juga sering kayak itu. Bahkan ada yang ratunya saya itu sampai gemes, ratunya saya potong bulunya, itu kaburnya itu digotong, ratunya itu digotong dua lebah, bener itu saya lihat, bener. Ini memang kalau lebah ini tergolong lebah-lebah yang unik ya. Iya. Jadi lebah-lebah unik, lebah-lebah sangat dipelajari. Ya agak sulit ya ini teman-teman para pecinta lebah ya juga banyak yang mengeluh akan lebah api sarana ini. Tapi saya kok seneng lihat punya jenengan kok banyak yang ini. Terus antara jaraknya pun ini pendek-pendek semacam ini juga mau ya ini ya. Iya. Kalau kebanyakan punya teman-teman yang saya seperti yang di Balong sana, Mbak Jamal sana, jaraknya nggak seperti ini. Jauh. Iya jauh nggak seperti ini. Jadi sekitar 2 meter 3 meter. Tapi ini jarak pendek seperti ini bisa betah teman-teman. Jadi ini memang ya mungkin ya punya cara beda-beda ya. Pak Rohmat punya cara sendiri, saya punya cara-cara sendiri. Itu giat-giat sekali tuh hal-halnya.
Demikian tadi ya teman-teman sekalian, setelah kita saksikan lebah-lebah dari Kang Rohmat, ternyata benar lebahnya bagus-bagus, super koloninya. Bahkan teman-teman sekalian ada yang mendengar tadi satu kotak itu per bulan bisa sampai 7 botol, 4 botol, itu sangat luar biasa sekali. Dan jelas itu sangat potensi sekali untuk penghasilan ya. Nah, ini kembali lagi ke Kang Rohmat sebelum acara ini kita tutup. Ini sekali lagi Kang Rohmat, pesan buat teman-teman seprofesi seperti kita, teman-teman Bolang, pesannya seperti apa Kang Rohmat? Juga buat saya juga ini. Ya kalau ini masalah lebah itu memang menguntungkan sekali, tapi kalau teman-teman mau budidaya lebah ini masih banyak lebah yang di hutan sini, hutan Gunung Perawi ini. Iya. Terus harapannya ke depannya seperti apa lagi harapannya lagi? Mungkin untuk harapan pribadi ataupun harapan buat teman-teman sekalian. Kalau harapan saya agar ini di wilayah Gunung Perawi ini bisa menjadi ini loh ternak lebah. Iya. Cocok sekali. Seperti itu. Jadi ini saya sepakat sekali ya dengan Kang Rohmat ya. Saya pun satu pemikiran dengan beliau. Bahkan saya pernah punya cita-cita agar dengan adanya banyak lebah-lebah yang bersarang di lereng Gunung Perawi ini, agar kedepannya bisa menjadi wilayah lereng Gunung Perawi ini untuk wilayah wisata, bahasanya wisata madu gitu ya. Iya, wisata lebah liar atau desa penghasil madu ya. Seperti ini teman-teman sekalian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertemuan kali ini alhamdulillah saya sudah ketemu dengan narasumber kita, yaitu Bapak Rohmat yang berasal dari Purwosari, Kecamatan Sutorjo, Kabupaten Kendal. Dan saya sendiri Edi Afandi. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.